Mari kita mulai acara kita ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya boleh mengatakan apa adanya ya, bahwa kondisi saya secara fisik jauh lebih baik di malam hari ini ketimbang kemarin. Kemarin tuh ngantuk sekali ya, dan agak lemas kalau kemarin ya. Kalau sekarang ini tidak ngantuk dan sangat segar ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya, masih tentang uang. Ya. Ini adalah ajaran spiritual murni yang mengajak Anda menempatkan uang secara proporsional ya. Nah, tentu sudut pandangnya akan berbeda ya dengan orang yang membahasnya dari sudut pandang ilmu keuangan semata ya, atau dari yang disebut sebagai kecerdasan finansial, ataupun dari perspektif misalnya magnetisme uang gitu ya. Nah, ya tinggal Anda sendiri nanti yang menimbang-nimbang mana yang paling cocok buat Anda. Bukan hanya cocok sesuai dengan selera, tetapi yang memastikan keselamatan buat jiwa raga Anda yang paling logis menurut akal budi Anda ya. Nah, malam hari ini saya bicara lebih luas ya. Bukan hanya sekedar tentang uang, tapi mencakup keberlimpahan. Pertama-tama justru saya ingin mengatakan bahwa kenapa orang gagal dalam berspiritual? Ada beberapa penyebab. Satu, dia berspiritual tapi ambisius, ngotot, selalu memaksakan untuk meraih apa yang diinginkan oleh egonya. Ambisius ini tentu saja punya korelasi dengan kebiasaan untuk punya hasrat-hasrat yang egoistik. Justru ya, orang yang seperti ini hendak memperalat spiritualitas untuk memenuhi hasrat egoistiknya, hendak menunggangi spiritualitas untuk meraih apa yang dimaui oleh egonya. Nah, dari sini kemudian muncul isu ketidaktulusan ya. Karena sebetulnya orang-orang seperti ini ya, yang gagal, itu yang dimaui bukan tujuan utama dari spiritualitas, tetapi yang dimaui adalah yang sesuai dengan seleranya, yang sesuai dengan egonya. Spiritualitas cuma diperalat. Nah, karena begini cara bekerjanya, ya, begini cara bermainnya orang-orang ini ya, akhirnya salah jalan, gitu. Ya. Nah, makanya saya harus mengingatkan kepada Anda. Anda sekarang ini sedang dibimbing di dalam ajaran spiritual murni. Ajaran spiritual yang mengantarkan Anda untuk mencapai apa yang merupakan kerinduan dari jiwa Anda, bukan memenuhi hasrat egoistik Anda. Anda sedang dibimbing untuk mencapai keselamatan jiwa, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, untuk bisa mengalami hidup surgawi. Maka jelas, supaya Anda berhasil di jalan ini, karakter yang memang malah membawa kepada kegagalan itu harus Anda tinggalkan. Anda tidak bisa lagi mempertahankan watak ambisius, tidak juga bisa mempertahankan ketidaktulusan di jalan ini. Anda harus
mulai tulus ya, mulai punya tujuan yang benar di dalam berspiritual, sekaligus kemudian melatih diri untuk ada dalam kepasrahan yang total, keberserahan diri ya, yang sepenuhnya. Yang tentu saja nanti Anda juga harus mengerti ini satu paket dengan karakter bersungguh-sungguh dalam bekerja berkarya, totalitas dalam menjalankan segenap peran, segenap tanggung jawab yang memang telah kita sepakati untuk kita pikul. Ya. Oke. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Apakah saya sudah ada dalam kondisi berkelimpahan sehingga saya layak mengajarkan soal ini kepada Anda? Saya jelaskan apa adanya ya, bahwa saya pernah ada dalam situasi yang sangat-sangat sulit, termasuk secara finansial. Ya, jadi saya pernah mengalami situasi sangat berkekurangan. Saya tahu rasanya kalau belum bayar cicilan motor berapa bulan itu gimana rasanya. Saya tahu rasanya kalau ditagih sama debt collector itu seperti apa. Saya tahu rasanya ya bayar kontrakan itu belum ada duitnya seperti apa. Pokoknya yang susah-susah itu saya sudah pernah ngalami ya. Jadi Anda nggak usah mengklaim Anda pasti lebih susah ketimbang saya ya gitu. Kalau sekarang ya bisa jadi gitu. Tapi zaman dulu saya juga susah hidupnya. Nah, sekarang jelas situasi sudah sangat berubah ya. Dulu saya nyari uang 100.000 aja susah banget. Nah sekarang tentu saja ya, saya punya cukup sumber daya ya, cukup untuk menopang kehidupan berkeluarga, sekaligus menopang perjuangan suci ya, untuk mewujudkan Indonesia surgawi, mewujudkan bumi surgawi. Ya. Nah, pada saat ini ya jelas Anda bisa melihat bahwa saya tentu tidak bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Ya. Paling tidak saya sudah ada di kelas menengah lah ya. Belum yang atas, belum. Ya. Sangat masih jauh dari kondisi itu, tetapi dengan kondisi saat ini saya bisa melakukan banyak hal yang dulu cuma menjadi impian ya, itu penjelasan saya bahwa saya punya kelayakan, punya legitimasi untuk bicara tentang keberlimpahan. Nah, lebih dari itu, jelas bahwa saya saat ini punya kebahagiaan. Orang yang lebih kaya dibandingkan saya banyak. Kalau hitungannya adalah aset, ya uang, ya kayak gitu-gitu. Ya, banyak sekali di Indonesia ini, apalagi di dunia. Tapi susah nyari orang yang bisa lebih bahagia ketimbang saya. Ya. Saya nggak akan segan untuk mengklaim bahwa saya adalah salah satu dari orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Ya wajar dong, karena kebahagiaan itu pasti punya korelasi dengan pencerahan. Nah, dari cerita saya bisa disimpulkan nih bahwa laku hening itu pasti punya korelasi dengan perbaikan nasib. Laku hening itu pasti punya hubungan dengan pencapaian kebercukupan secara finansial. Di samping tentu saja laku hening pasti punya korelasi yang kuat dengan pencapaian kebahagiaan yang sejati. Oke, jelas tuh. Tetapi
Anda akan salah alamat. Kalau yang Anda prioritaskan adalah mengubah nasib, kalau yang menjadi tujuan utama Anda di dalam belajar spiritual adalah meningkatkan omset, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya, menjadi salah alamat. Dan nanti pasti salah server kalau Anda mengedepankan ego Anda untuk memenuhi hasrat-hasrat egoistik Anda menggunakan jalan spiritual. Anda harus mengerti bahwa seperti pada kasus saya, bagaimana kehidupan saya ditata sehingga saya memiliki kehidupan surgawi pada saat ini, ya. Itu dimulai dengan yang namanya kesungguhan dalam mempraktikkan hening yang berdampak kepada pemurnian jiwa, yang kemudian nanti berdampak kepada pemberdayaan semua potensi diri, yang tentu nanti berkorelasi dengan peningkatan kualitas karya, ya, yang nanti hasilnya adalah tentu saja keberlimpahan sesuai dengan takaran kita pada saat ini. Gitu. Nah, sungguh tidak lucu kalau Anda tidak peduli pada pemurnian jiwa, tapi mengejar kekayaan dengan jalan spiritual. Kalau gitu ceritanya, Anda itu namanya menyalahgunakan. Anda menistahkan jalan spiritual kalau begitu cara. Nah, orang-orang yang tidak terlalu paham menganggap bahwa berspiritual itu ya pokoknya menggunakan jalan metafisika untuk memenuhi kepentingan egoistik. Maka yang dikembangkan adalah soal afirmasi, sugesti, visualisasi, pokoknya mendayagunakan kekuatan pikiran supaya menjadi kaya raya. Tapi nggak peduli pada pemurnian jiwa. Nah, kalau jalannya kayak begitu, ya sudah pasti semuanya pasti gagal di dalam berspiritual. Nah, secara finansial ya ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi jelas secara spiritual sudah gagal. Nah, sekarang saya kasih tawaran kepada Anda. Anda ini maunya apa? Kalau Anda mau belajar kepada saya, Anda harus mengikuti prosedurnya. Anda harus mulai ya mengerti apa prioritas. Gak bisa Anda kemudian buru-buru, pokoknya saya cepat berubah nasibnya. Memanfaatkan segala situasi, yang penting nasib berubah. Tapi pemberesan sisi gelap tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mengasah potensi tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras juga kagak. Gimana? Gak bisa kayak begitu. Jadi, saya sampai di titik sekarang ini, prosesnya panjang saudara dan saudari, bukan sesuatu yang instan. Dan sekali lagi, ya lewat jalan spiritual ini, prioritas saya adalah memurnikan jiwa, membereskan sisi gelap saya, menemukan pencerahan. Menjadi berlimpah itu hanyalah efek samping, bukan tujuan. Ya. Lagi pula, ya, Anda harus mengerti bahwa berspiritual itu bukan pelarian karena Anda merasa kalah dalam kehidupan nyata. Anda melarikan diri ke jalan spiritual ini. Anda tetap ya males-malesan, tidak mau bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap memelihara segala bentuk kelicikan. Ya gimana ceritanya? Ya, nggak bisa kayak begitu. Saya sebelum belajar spiritual pun, atau di awal-awal saya belajar spiritual, saya bukan orang malas. Segala hal untuk mengubah nasib ya, itu saya lakoni. Kerja macam-macam saya pernah jalani. Ya. Jadi tukang beras saya pernah jalani. Ya. Tukang jualan aqua galon pernah saya jalani.
sampai jualan susu gitu ya. Susu itu susu seger itu ya. Di lapangan itu pernah saya jalani. Jualan ikan asin saya pernah jalani, macam-macam. Ya. Sampai jadi booster istana juga saya pernah di tahun awal dulu itu. Ya. Nah, kalau yang agak berkelas ya, selain booster istana ya, saya pernah kerja di kementerian. Saya pernah menjadi konsultan di pemerintah daerah ya. Saya pernah memimpin NGO yang cukup besar ya. Itu yang agak keren. Keren dalam ukuran manusia maksudnya. Jadi intinya saya bukan orang malas. Sekalipun hidup ini kan memang dinamis ya. Saya juga pernah mengalami masa-masa susah. Ya. Ketika mesti stop dari satu pekerjaan ya. Di masa transisi itu kan gak gampang untuk menemukan pekerjaan baru, bertahan di masa-masa tidak bekerja kan gak gampang. Jadi intinya jatuh bangun sudah pernah saya jalani, tapi jelas bahwa saya ini bukan orang malas. Dan saya tidak menjadikan spiritualitas ini sebagai pelarian, ya, supaya saya bisa tetap males, lalu saya ganti dengan cuma komat kamit. Oh, tidak sama sekali saudara. Ya. Gitu. Ya. Dulu saya booster istana resmi, bukan odong-odong. Saya sampai dipanggil di istana negara. Ya, tapi saya nggak jalankan terus kok. Saya ingat ya dulu saya pernah bisnis ikan asin ya. Jadi waktu saya masih muda sekali. Itu saya ngambil itu di daerah Indramayu, Ciasem. Belanaan ambil dari sana dibawa ke Bandung, kemas, titip-titipin ya, ada yang laku, kebanyakan nggak laku. Ya pokoknya nggak gampang hidup itu saudara, bisnis itu nggak gampang saudara. Ya baik. Nah, semenjak 2016 ya, saya waktu itu memang harus mengambil keputusan ya. Pekerjaan lama saya jadi tanda kutip itu booster istana itu saya lepas ya, karena saya harus menjadi guru spiritual. Dan waktu itu jelas menjadi guru spiritual itu nggak kebayang nanti akan seperti apa, nggak ada penghasilan yang jelas, nggak ada yang ngegaji gitu ya. Tapi itu betul-betul panggilan jiwa. Saya harus setia sama panggilan jiwa itu. Waktu itu saya belum tercerahkan, tapi kuat sekali rasa ya di sini. Ya sudah, saya dengan segala risiko saya ambil keputusan. Gitu. Saya mau fokus jadi guru spiritual, jadi guru meditasi. Nah itu 2016 tuh mulailah kemudian terbit tuh buku Metseba. Itu juga ujuk-ujuk ada yang nawarin ya dari penerbit Javanika waktu itu. 2017 tiba-tiba muncul buku Suwung meledak. Nah mulai populer, banyak murid ya. 2018 muncul buku Sastra Jendro ya. 2018 akhir 2019 saya mulai mengaku tercerahkan. Nah murid saya banyak yang kabur tuh. Nah 2020 saya semakin galak. Semakin galak ya, karena semakin tegas kalau mau belajar begini. Nah banyak orang nggak terima, karena banyak orang pengennya kan di justifikasi, dipupuk gitu ya. Gitulah ceritanya ya. Nah sekarang 2024 tentu saja saya sudah meraih sukses tertentu di bidang ini. Secara pribadi saya sudah mengalami satu pencerahan ya. Secara peran saya sebagai guru spiritual juga semakin berkembang. Lembaga yang saya bangun yang namanya Persaudaraan Matahari ini sebagai sebuah persaudaraan spiritual juga makin solid dengan sistem yang makin keren, dengan orang-orang yang bisa menjadi contoh bahwa mereka telah berhasil di dalam kepentingan saya ya. Bukan hanya itu, kemudian dari sini nanti muncul Pusaka Indonesia dengan ya segala karya yang Anda bisa saksikan sendiri ya, yang bagi saya sudah cukup keren meskipun banyak hal harus diperbaiki ya. Kemudian kita berintis bisnis ya, kecil-kecil gitu, tapi kan jadi. Meskipun nggak gampang, ada jatuh bangun, ada yang lancar, ada yang ini apa namanya
gegrek gitu ya, susah sekali majunya ya. Tapi kan kita tidak pernah menyerah, semua diperbaiki dan di dalam bisnis itu saya nyaris nggak ngambil untung ya, karena semua diprioritaskannya buat gaji orang ya. Saya paling butuh disupport tuh kalau sudah ada misi-misi kayak begini aja ya. Gitulah ya. Nah, dari situ saudara dan saudari, maka kalau Anda mau berkelimpahan, satu, ya berspiritualnya yang benar. Kedua, ya kerjanya yang benar. Nggak bisa ya, Anda pengen berkelimpahan, kerja kagak benar, berspiritual kagak benar. Kalau gitu nggak usah berspiritual, Anda pesugihan aja ya. Kalau dapat dukun yang cocok, Anda bisa kaya, tapi nyawa taruhannya ya. Tumbal Anda bisa siapa saja ya. Itu kalau berhasil. Kalau nggak berhasil ya uang hilang, duit kagak dapet. Ya habis salah Anda sendiri, kenapa milih yang begitu? Oke ya, Anda nggak milih pesugihan yang kayak gitu, nggak usah cari dukun. Tapi kalau Anda berspiritual dengan nalar pokoknya saya mau cepat kaya ya, tapi nggak peduli sama pemurnian jiwa, ya kacau. Anda pasti akan nggak pernah berhasil di jalan ini ya, gitu. Saya kasih contoh ya, gini ya. Bagaimana berspiritual itu memang akan membuat kita mengalami transformasi karakter, akan membuat kita betul-betul bisa berkembang potensinya, mengalami pemberdayaan yang otentik, menciptakan peluang-peluang yang kemudian membuat kita bergerak maju. Jadi ini tidak hanya terjadi pada saya, Anda bisa lihat pada tim saya ya. Spiritual yang benar, yang kemudian itu membawa kepada pemurnian jiwa raga, pada pemberesan segala sisi gelap di dalam diri. Dampaknya apa coba? Satu, otak yang rusak pun bisa diperbaiki. Jaringan saraf yang tadinya korslet pun bisa diperbaiki. Badan tentu saja menjadi jauh lebih sehat. Kemudian bakat-bakat yang tadinya terpendam bisa dikenali. Yang bakat itu sebagiannya tentu bisa dipergunakan untuk mencari uang. Nah, lebih dari itu, berspiritual yang benar itu pasti akan meningkatkan kemampuan manajerial dan leadership kita. Kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinan kita. Termasuk mengupgrade kemampuan bisnis. Membuat kita punya sensitivitas di dalam menemukan peluang-peluang bisnis. Nah, itu yang terjadi. Jadi tetap bolak-baliknya Anda harus hening benar dulu, murnikan jiwa dengan bereskan sisi gelap dulu, kemudian bertahap mengalami transformasi di segala lini, baru nanti nasibnya berubah. Enggak ujuk-ujuk pokoknya saya nggak peduli, pokoknya lewat spiritual ini nasib saya harus bagus, saya harus kaya, harus bisa naik mobil yang bagus. Wah ya kacau kalau begitu. Ya nggak mungkin, tuh namanya ngayal, itu namanya ngayal babu. Ngayal babu itu haram saudara-saudari di dalam pembelajaran spiritual. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi kembali ke rumus yang tadi. Anda akan mencapai tataran berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Itu kalau mengikuti alur yang sesuai dengan hukum kosmik. Hening yang benar, pemurnian jiwa yang tuntas, pengembangan segala bakat, upgrading otak, pemulihan jaringan saraf, upgrading kemampuan manajerial, kemampuan entrepreneurship, kemampuan leadership.
baru nasib Anda berubah. Gitu alurnya itu, nggak ujuk-ujuk pakai mantra pokoknya bulan ini penghasilan sekian, ngayal babu. Ya. Hidup itu pakai nalar, saudara, nggak ada itu cerita ujuk-ujuk, ya. Dan dalam bisnis misalnya, apapun kerja lah, itu butuh kesabaran, nggak bisa. Pokoknya harus cepet. Pokoknya saya maunya bulan ini beres semua proyek tuntas, kita dapat duit banyak. Nggak bisa itu ambisius kayak begitu itu, tidak bisa, saudara. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya juga diskusi dengan teman-teman yang mengembangkan bisnis. Kunci bisnis itu adalah kesabaran untuk mendapatkan momentum. Ya. Untuk membesar itu tuh butuh momentum, dan momentum itu pengaruh dari dua hal. Satu, kesiapan kita sama hoki kita. Kesiapan tuh hasil kita memang menjalani usaha dari kecil dengan tekun, jadi sehingga ahli kita di bidang itu. Yang kedua, kaitannya dengan hoki, yang hoki itu berkaitan dengan kemurnian jiwa, dengan kebersihan hati, itu baru benar. Itulah Anda bersiap-siap dengan mengasah kemampuan aja nggak dijalani, kok pengen sukses tuh gimana? Memurnikan jiwa juga nggak mau, pengen sukses. Tapi maksudnya banyak orang yang nggak bicara pemurnian jiwa, kayak itulah yang cerita, nggak usah dibahas. Kalau itu sih nggak ada keren-kerennya, ya. Anda mau kayak begitu ya silahkan, gak usah jadi murid saya. Kalau itu kan ada lagi rumusnya, beda. Itu nggak peduli sama pemurnian jiwa. Tapi orang-orang yang kayak gitu, kalaupun nanti kaya nggak akan bahagia. Udah tua nanti, kalau nggak habis di rumah sakit ya habis direbutin sama anaknya. Cuma begitu doang hidup itu. Kalau yang kayak begitu loh ya, tidak peduli pemurnian jiwa. Jadi balik lagi. Nah, Pak Nyoman Kusdiana kan pebisnis ya. Jelas punya pengalaman yang otentik ya. Sehingga bisa berkata bahwa tidak mungkin bisnis itu instan untuk berhasil. Butuh kesabaran, butuh endurance. Ya, bahasa populernya ya harus tahan banting dengan segala kesulitan, tantangan. Emangnya serba gampang ya. Kami merintis bisnis itu di beberapa lini kan, ada bisnis training, ada bisnis retail, ada penerbitan, ada pertanian. Itu semua nggak ada yang gampang. Emangnya ujuk-ujuk gara-gara saya tercelakakan terus main sebul gitu terus rujuk gitu, nggak ada cerita kayak begitu ya. Kita harus bekerja keras memperbaiki semua lini. Penerbitan aja ya, nggak gampang gitu saudara untuk sampai jadi penerbit papan atas gitu ya. Kita masih di papan bawah ini, menuju ke tengah dulu, nanti baru ke papan atas. Itu pokoknya perjuangannya nggak gampang. Bisa sampai nembus ke toko buku besar aja itu butuh perjuangan, butuh waktu. Sampai ketemu dengan format penerbitan yang paling pas ya, desainnya pas, judulnya pas, itu juga butuh waktu. Nggak ada ya cerita instan itulah pokoknya. Apalagi bisnis pertanian itu bisnis paling sulit gitu ya. Dah pokoknya intinya ya, Anda jangan menghayal bahwa gara-gara saya tercerahkan semuanya gampang. Oh, nggak ada cerita. Meskipun jelas saya ini mengalami banyak keajaiban itu ya gitu, tapi Anda harus melihat sisi perjuangannya ya. Jungkir baliknya itu harus Anda mengerti, yang itu yang memang resiko kalau Anda mau bergerak maju gitu. Allah muki ditanya ngayal babu itu apa? Yang ngayal babu itu ngayalnya para babu yang pengen seperti tuannya ya. Tuannya naik mobil mewah, wah enak nih kalau naik mobil mewah gitu loh. Ya, jadi memang semuanya harus dijalani dengan sepenuh hati sejak dari kecil, ditekuni, gitu, ya. Terus belajar dari yang sudah berhasil,
Kalau salah caranya jangan dipertahankan, segera diperbaiki. Apalagi kalau kita punya anak buah juga nanti problemnya tidak semua anak buah itu bisa bekerja dengan baik, harus bongkar pasang ya. Mengganti orang itu paling tidak gampang ya. Tanda kutip ya, mengganti orang sama dengan memecat orang itu paling tidak gampang. Buat orang kayak saya nggak gampang karena saya tuh kasihan sama orang ya. Kalau udah kerja sama saya nanti nggak kerja gimana ya. Kayak gitu nggak gampang. Mukidi ngajak gelut Mukidi itu. Ya gitu. Buat Anda yang menjadi karyawan, sama saja tidak ada yang gampang. Anda harus menunjukkan prestasi di hadapan bos Anda, harus bekerja keras. Dan kadang-kadang ya bisa saja Anda ketemu dengan bos yang suka ngerjain Anda. Kalau saya pengalaman tuh dulu waktu saya kerja sama orang gitu. Sering saya dikerjain tapi saya sabar. Ya pernah misalnya gini ya. Ini kita posisi beda kota nih. Bos saya ada di Jakarta, saya ada di Kuningan. Saya dipanggil tuh ke Jakarta. Datanglah saya segera. Ke Jakarta naik kereta. Sampai di Jakarta itu sampai ke rumahnya saya nunggu malam. Nunggu sampai malam maksudnya. Saya udah nunggu di rumahnya tiba-tiba dia ngasih kabar dia sudah ada di kota lain coba. Ya harus sabar. Hal-hal kayak begitu tuh biasa dalam pekerjaan, nggak usah ngamuk. Ya. Nah saya udah terbiasa zaman dulu pun sebelum tercerahkan ya udah nerimo gitu, nggak ngamukan. Ya gitu loh ya. Jadi mencapai sukses itu tidak gampang saudara, butuh usaha extraordinary, butuh karakter yang kuat, yang tangguh. Gitu. Kalau mental kerupuk, baru dikerjain dikit aja udah, baru diomelin dikit udah sakit hati, seminggu nggak bisa kerja, apa kayak gitu itu ya. Mendingan jadi arca kalau gitu. Jadi ya, kalau Anda mau menjadi murid saya dan berhasil di jalan ini, Anda harus punya mentalitas yang tangguh. Ya. Punya mentalitas sebagai kesatria. Jangan gentar, jangan takut, jangan menjadi lemah oleh tantangan apapun, termasuk oleh kata-kata yang tidak menyenangkan buat Anda yang datang dari siapa saja, termasuk dari atasan Anda, termasuk dari bos Anda, termasuk dari guru Anda. Santai aja. Ya. Renungkan semuanya ya sebagai bahan bercermin untuk melihat di mana kesalahan Anda yang harus Anda perbaiki, untuk melihat kekurangan Anda yang harus Anda perbaiki juga. Ya. Mentalitas yang tangguh, kesediaan untuk diperbaiki, memperbaiki diri juga. Sampai kemudian Anda layak mendapat bintang, layak untuk kemudian dikasih kepercayaan tinggi. Gitu dong. Memang ya, ini tidak gampang. Banyak murid-murid saya yang saya kasih kepercayaan gitu ya. Ya begitu sudah di atas tuh meleot. Ya biasa. Ya. Kan nggak semuanya kuat. Ada yang dikasih kepercayaan terus konsisten, steady terus ada. Ya biasa. Ya. Gitu. Oke? Jadi jelas ya, rumus untuk mencapai keberlimpahan itu apa? Hening pemurnian jiwa jelas, kerja keras, mengasah bakat, mengembangkan karakter, mengupdate otak, mengembangkan kemampuan manajerial, kemampuan leadership, kemampuan entrepreneurship itu wajib. Gitu. Tidak ada jalan pokoknya baca mantra sekian ribu, nggak ada yang gitu-gitu. Saya nggak pernah ngajarin. Ya. Sugesti, visualisasi ya, ngayal Anda tambah konstet nanti. Oke, jelas ya? Sudah jelas belum? Ya, gitu. Ya. Saya mau usaha tapi nggak punya modal, Pak. Tuh, begini ya. Orang itu selalu punya nalar yang sempit, menganggap bahwa yang namanya modal itu cuma uang. Padahal enggak.
Cuma uang namanya modal, ada aset sosial, ada modal sosial. Punya kenalan, kenalan punya barang, itu sudah modal. Apalagi orangnya bisa percaya barangnya kita jualin, itu sudah luar biasa, ada trust. Trust itu modal gitu. Jadi kalau Anda mau mulai apapun juga, nggak usah berpikir apa yang tidak Anda punya, ribet nanti urusannya. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan, bermula dari apa yang Anda miliki. Gitu. Ya. Tidak ada yang gampang ya, makanya semua dijalanin. Saya beberapa kali merintis sekolah ya. Saya ahli dalam mengembangkan konsep pendidikan. Sudah ada beberapa yang saya dirikan dan sampai sekarang masih sekolahnya, tapi ya nggak usah disebut lah ya. Nggak usah cerita susah-susah, semua juga susah. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa dan pasrah sama hasilnya, udah gitu aja. Anda buka warung pinggir jalan aja nggak gampang kok. Nggak usah mengada-ngada lah bahwa semua itu ya, mesti sesuai dengan maunya kita, nggak bisa lah. Soal nyubit murid dilaporkan polisi, ya kan itu kasuistik, nggak semua guru melakukan itu dilaporkan ke polisi. Dari sekian puluh ribu atau ratusan ribu guru kan dilaporkan satu. Nggak usah jadi bahan, wah susah lah. Itu kok kayak begitu ya. Pensiun itu Pak, artinya adalah gini. Saya mau kasih tahu ya. Ini kalau di episode Matahari ya. Saya bilang ke teman-teman itu. Ya, kalau Anda sudah belajar bersama saya, sudah belajar spiritual murni, tidak ada kata pensiun. Pensiun dalam arti yang real yang Anda alami itu cuma Anda itu berhenti bekerja di satu bidang, di satu pekerjaan, di satu kantor. Pensiun, udah. Tapi bukan berarti Anda selesai dalam berkarya. Udah nggak kerja di situ ya, bekerja tempat lain. Ngapain repot ya. Makanya teman-teman saya, ya murid-murid saya seperti Mas Eko gitu ya. Itu sampai punya bahasa. The Great Life started from 55, 55, 55, 56, 57. Atau 60 bahkan. Apa artinya? Hidup yang agung itu dimulai di usia 55, 56, 57, bahkan 60 di usia yang pensiun itu. Pensiun kan dari perusahaan lama. Kita bisa berkarya sampai entah kapan, nggak ada pensiunnya. Makanya kalau di perusahaan saya itu nggak ada batas atas. Selama masih bisa kerja, ayo terus. Gitu. Maka Anda Pak Heru pribadi yang mau pensiun kan Anda sendiri memutuskan. Mau nganggur seumur-umur sampai Anda meninggal juga kan Anda yang mutusin. Karena sebetulnya kalau Anda mau bekerja saat ini juga bisa. Lakukan yang Anda bisa, nggak ada kata pensiun. Gitu. Ya. Oke? Buat yang usaha kecil-kecilan, ditekunin, nggak usah ngayal pengen kaya begitu. Anda tuh nggak tahu risiko jadi orang kaya tuh kayak bagaimana. Orang kaya otomatis dikejar pajak. Orang kaya punya mobil, ya mobilnya juga kena pajak. Ya, perbaikan mobil itu ya mahal. Bensin itu ya harus dikasih budget tersendiri. Jadi orang kaya disangkanya nggak susah apa. Punya tantangannya sendiri, makanya nikmatin yang sekarang Anda ada, nggak usah. Makanya tadi nggak usah ngayal babu gitu loh. Anda tidak tahu itu yang dipikirin oleh orang yang kaya itu kayak apa. Mereka punya beban sendiri. Jadi nggak usah pengen apa yang Anda nggak ngerti lah. Nikmatin hidup Anda saat ini, dikasih kesempatan menjadi penjual kelapa muda, disyukuri ya. Jadi pengangguran lebih nggak enak. Dikasih pekerjaan di lapangan, disyukuri, karena jadi pengangguran lebih nggak enak. Gitu, oke? Apapun juga, lakukan terbaik. Pasti kita akan mengalami ketercukupan, bahkan kebelimpahan hidup surga. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.